Halo Cancer semua, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Cancer, readingan aku kali ini dengan tema bersiaplah, inilah petunjuk dari semesta untukmu bangkit dari keterpurukan. Cancer, kita lihat energi kamu di sini satu per satu. Kita buka kartunya satu per satu di sini ya, Cancer. Cancer. Oke. Satu lagi. Nah, bottom of the deck-nya, ya aku ngerasakan di sini kamu itu lagi bingung. Bingung menentukan arah tujuan hidupmu. Bingung mengambil keputusan apa yang harus diambil. Bingung dengan perasaan kamu sendiri ya, dimana kamu itu kayak lagi di fase yang tidak baik-baik saja, atau kamu lagi mikirin nih kedepannya harus bagaimana, apalagi ini terhubung dengan seseorang, terhubung dengan asmara, kamu harus pilih yang mana gitu. Dan memang di sini ada beban, di sini ada tekanan, hal-hal yang membuat kamu itu mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus siap, kamu harus berani mengambil keputusan. Karena di sini akan ada masa depan yang kamu jalani, dan ini akan terhubung dengan keputusan-keputusan yang kamu ambil. Jadi memang di sini ada kesedihan, ada luka, ada pengkhianatan, ada kekecewaan ya. Tetapi yang aku rasakan ini kayak petunjuk dari Tuhan untuk kamu, bahwa kamu itu harus melakukan perubahan. Kamu harus bisa menghilangkan rasa takut kamu, menghilangkan kekecewaan kamu gitu ya. Dan memang Tuhan memperlihatkan siapa orang-orang yang berada di dekat kamu selama ini, apa tujuannya dan apa maksudnya gitu ya. Ya ternyata semuanya itu toksik, hanya ingin manfaatin kamu saja, hanya ingin membuat kamu itu terluka, hanya ingin mengambil suatu hal dari diri kamu sehingga membuat kamu itu ngerasa bahwa aku udah nggak nyaman lagi, aku udah nggak sanggup lagi, aku udah nggak kuat gitu. Nah itu petunjuk semesta untuk kamu. Dan selanjutnya di sini ada cinta ya, atau kamu sedang terkomitmen dengan seseorang yang ternyata dia bisa ngertiin kamu, dia bisa memahami kamu, dia bisa mendukung kamu, ya membuat kamu itu menjadi lebih optimis dengan masa depan. Dan di sini ada perasaan yang udah nggak bisa untuk diingkari lagi gitu. Jadi ada petunjuk dari semesta yang menginginkan untuk kamu bahagia, memulai kehidupan yang baru. Makanya di sini kamu tuh dihadirkan seseorang yang ternyata dia benar-benar bisa menutup luka hati kamu dan membawa kamu keluar dari kekecewaan hidup ini gitu. Karena ya kamu harus bertahan, kamu harus mengendalikan diri kamu harus bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, berani memulai kehidupan yang baru, menjadi lebih yakin, menjadi lebih siap ya, dan kamu akan memperoleh kemenangan di sini. Karena yang aku rasakan ya, ada hal-hal toksik yang terjadi, makanya di sini tuh kamu itu harus tetap bertahan. Kamu harus bisa mengendalikan diri dan berani untuk menghadapi apapun hal yang masuk ke dalam hidup kamu, dan cobalah untuk memikirkan segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, berpikir positif, karena dengan begitu membuat kamu itu menjadi lebih tenang, membuat kamu menjadi lebih rileks, santai, menikmati hidup kamu dan memperjuangkan apa yang kamu inginkan. Dan selanjutnya petunjuk dari semesta, aku ngerasakan bahwa di sini ya ada pengkhianatan ya, atau seseorang yang menyakiti kamu, menusuk kamu dari belakang, entah di sini pasangan kamu yang berselingkuh,
atau pacar kamu nih yang main hati dengan yang lain, atau ya ketoksikan di rekan kerja, di tempat kerja gitu. Yang jelas di sini ada kegagalan, ada hal yang dilepaskan, ada situasi-situasi yang menyakitkan sehingga membuat kamu itu kayak harus memikirkan ulang hal ini semua karena kamu tidak ingin berada di dalam kegagalan lagi. Jadi kalau bisa dilepaskan ya dilepaskan, karena ini bukan untuk saatnya lagi ya, terlalu lebay gitu ya, terlalu memikirkan seseorang sementara dia nggak pernah memikirkan kamu. Nah, jadilah diri kamu apa adanya dan kamu itu harus siap ya, kamu itu harus fokus, kamu itu harus berani, harus tegas. Karena di sini kesempatan itu banyak. Jadi ya kamu harus bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dan Tuhan itu udah ngasih petunjuk ya. Siapa orang-orang yang berada di dekat kamu, apa tujuannya. Dan ternyata di sini banyak mengecewakan kamu. Jadi ya bersiaplah dengan kebahagiaan kamu, bersiaplah dengan masa depan kamu, kejarlah impian kamu, dan kamu itu harus lebih realistis, berdamai dengan diri sendiri, dan kamu harus bisa melihat mana baik, mana buruk, mana hal yang harus dibenahi, mana hal yang harus dilepaskan, atau kamu memberikan kesempatan kepada diri kamu sendiri untuk rileks, untuk menyenangkan diri, untuk merubah pola pikir kamu, sehingga hal-hal yang selama ini membuat kamu berada di dalam tekanan itu kayak perlahan-lahan terlepaskan gitu. Dan Cancer, ini sangat menakjubkan dimana kamu berusaha untuk bersiap, berusaha untuk menstabilkan diri, berusaha untuk merasakan dengan intuisi bahwa ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Ini akan mengantarkan kamu ke hal-hal yang toksik, dan intuisi kamu di sini biasanya nggak pernah salah gitu. Dan yang aku rasakan saat ini, kamu jauh lebih mandiri ya. Kamu energik, kamu semangat sekali, kamu punya empati yang tinggi, kamu juga mandiri. Dan hal ini yang membuat kamu itu nggak mudah untuk menyerah, nggak mudah untuk dikalahkan, nggak mudah untuk dikendalikan oleh orang lain. Karena kamu punya power. Di balik punya power, kamu juga punya kekayaan, kamu juga punya kekuatan di dalam diri, sehingga ini akan melandasi berbagai hal ya, yang akan menuntun kamu ke arah kesuksesan. Dan Cancer, semuanya itu pasti ada kesejahteraan, ada harapan, usaha dan kerja keras kamu yang akan terbayar lunas dengan kebahagiaan. Dan ini adalah petunjuk dari semesta, di mana ada cahaya yang menyinari langkah kamu, yang berarti Tuhan itu benar-benar memberikan kekuatan, memberikan keberuntungan untuk kamu, memberikan kesempatan untuk kamu bagaimana mengembangkan diri, bagaimana kamu harus bisa menggunakan keuangan kamu untuk hal-hal yang baik, untuk modal usaha atau apapun lah yang akan mengantarkan kamu ke arah kesuksesan dan keberuntungan gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya sedih-sedih, kecewa, terluka, marah. Ya jalani, nikmati, syukuri ya Cancer. Nah, di sini ada koneksi yang baik ya. Jadi yang aku rasakan bahwa kamu mencoba untuk meminta maaf jika kamu punya kesalahan dengan seseorang, atau di sini kamu ingin melakukan perubahan ke dalam diri kamu karena dirasakan ini sangat-sangat mengganggu kamu. Kamu ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak tenang, kamu nggak bisa ngelihat orang lain sedih. Jadi ya kayak ada keinginan di dalam diri kamu untuk meringankan beban orang-orang yang kamu anggap mereka itu tidak layak hidupnya gitu, sehingga ini menjadikan sebuah keberkahan untuk kamu ya Cancer. Dan memang ini adalah masa transisi di mana kamu harus memikirkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Kamu harus bisa mengevaluasi, menganalisa apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang memang harus kamu lepaskan gitu. Karena percuma ya untuk kamu terus bertahan dalam ketoksikan, untuk kamu terus memaafkan seseorang itu sementara dia nggak pernah memikirkan kamu gitu. Jadi ya luka, kesedihan, kekecewaan ini sengaja diperlihatkan oleh Tuhan agar kamu sadar bahwa selama ini kamu gak sendiri, banyak yang peduli, banyak yang sayang, banyak yang ingin melihat kamu bahagia. Dan di sini ya ada kehadiran seseorang yang ternyata dia bisa memberikan hari baru kepada diri kamu, memberikan kebahagiaan, memberikan kekuatan, dan kamu itu kayak dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan kedamaian gitu ya. Karena sesuatu hal yang sangat indah itu adalah berdasarkan dari dalam diri kamu sendiri
bagaimana kamu membenahi diri, bagaimana kamu melakukan perubahan, sehingga ini akan saling terhubung dan saling menguatkan. Dan memang ada memori yang ingin kamu jaga gitu, atau ada memori yang harus kamu lepaskan, karena bagaimanapun kamu tidak ingin membebani diri kamu dengan kesedihan, dengan ketoksikan gitu. Jadi ya kalau kamu nggak ingin melepaskan, ya simpan baik-baik di benak kamu, di pikiran kamu gitu, bahwa inilah mungkin yang terbaik untuk hidupku, inilah pilihan hidupku gitu. Dan memang ya ada kebahagiaan di sini ya, kamu menikmati hidupmu, kamu meyakinkan diri bahwa ini semua baik-baik saja, kamu mencoba untuk lebih peduli, lebih memahami, memperjuangkan apa yang ingin kamu raih, dan kamu berani menolak atau berkata tidak terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kamu. Dan di sini ya ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, sehingga membuat kamu itu bisa bahagia dan mempersiapkan diri kamu gitu. Dan selanjutnya ada kebahagiaan yang hadir, atau di sini kayak kamu itu keluar dari kegelapan, keluar dari keterpurukan, dan mencoba untuk realistis ya dengan apapun yang terjadi. Jadi banyak petunjuk dari semesta untuk kamu, tergantung bagaimana kamu menyikapinya, tergantung bagaimana kamu memulai kehidupan kamu yang baru, dan tergantung bagaimana caranya kamu untuk melepaskan diri dari masa lalu gitu. Karena masa lalu inilah yang akan menjatuhkan kamu. Jadi kendalikan ini semua, karena kamu itu harus bahagia, kamu pantas untuk bahagia, kamu pantas untuk mengejar impian-impian kamu gitu. Dan kamu harus bisa melepaskan ikatan ini ya, karena ini kayak trauma, atau di sini kamu terjebak oleh sebuah hubungan yang toksik atau terkumpul dengan orang-orang yang toksik, sehingga membuat kamu itu ngerasa nggak nyaman, nggak aman, dan membuat kamu itu kayak harus keluar dari situasi ini gitu ya. Kemudian ya aku merasakan bahwa akan ada tempat di mana kamu dicintai, disayangi, dirindukan, dimanjakan, dihargai, dan kamu benar-benar mengembangkan diri kamu ke arah yang lebih baik, mencoba untuk mengejar harapan mimpi kamu, mencoba untuk mempertanggungan apa yang sudah kamu lakukan, dan kamu berusaha untuk menjadi lebih positif dengan pikiran-pikiran kamu yang baru ya Cancer. Nah inilah petunjuk dari semesta untukmu, bangkit dari keterpurukan. Demikian readingan aku kali ini, semoga ini resonate dengan kamu semuanya Cancer ya, dan semoga dari readingan ini banyak memberikan motivasi, pencerahan, dan kebahagiaan untuk kamu semuanya Cancer. Sampai bertemu lagi di video aku semuanya, dan semoga ini bermanfaat untuk kamu semua. Dadah.